Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari, lambaikan tanganmu. Shalom, shalom, damai sejahtera Allah mengalir buat kita semua, amin. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti via live streaming. Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memberikan hidup kita. Dan kita percaya saat kita datang dengan penuh persoalan kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan melepaskan kita, amin. Tuhan yang akan membebaskan, Tuhan yang akan memulihkan setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu ada di depan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyiapkan hari ini, hati ini, hidup ini hanya untuk Engkau. Berkati setiap kami yang datang dengan penuh persoalan kami yang datang dengan masalah kami. Dan kami percaya kami pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, shalom, haleluya. Yang di gereja ada 10.000 orang, haleluya. Ada malaikat-malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang kepadamu. Kami datang kepadamu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami sembah Yesus. Kami siapkan hati kami. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu saat ini Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, kami percaya saat kami menyembah Engkau, pemulihan terjadi buat hidup kami. Pemulihan terjadi untuk gereja-Mu, pemulihan terjadi untuk bangsa-bangsa. Engkau yang layak ditinggikan, oh. Kami sembah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat. Engkau Raja di atas segala raja, haleluya.
kasih-Mu padaku. Semakin nyata kami rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapak Ibu, katakan Bapa kami yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat kami cinta. Kasih-Mu pada kami semakin nyata. Ku rasakan, bahwa Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, Kaulah Bapa-Ku. Amin. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu pada kami, kasih-Mu padaku, semakin nyata kami rasakan Tuhan. Ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang luar biasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan. Yes. Haleluya. Mari sembah Dia.
Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata kami rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapak Ibu, katakan Bapakku yang baik. Bapakku, Bapakku yang baik. Kami sangat mencintai-Mu. Kasih-Mu padaku semakin nyata kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Mari angkat tanganmu, katakan Bapakku, Bapakku, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta. Yes. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau semakin nyata dalam kami, Jesus. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Yesus, ku bersyukur selalu. Bapak Ibu, mari kita berdiri semua. Kita mau katakan Bapakku, Engkau Bapakku yang baik. Oh, yes. Bapakku yang baik. Engkau sangat kami cinta, Tuhan. Kasih-Mu padaku. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, amin. Beri tepuk tangan bagi Bapa kita yang luar biasa, bagi Bapa kita yang sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Yesus, kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Bapa kita yang sangat baik. Bapa di dunia ini aja baik, apalagi Yesus kita, amin. Haleluya. Kita mau lihat dulu kiri kanan kita, berikan senyum yang terbaik. Say halo, shalom. Amin. Shalom. Dengan senyum yang terbaik, amin. Haleluya.
Kita mau memuji Tuhan karena dialah yang patut dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita mau serukan namanya, serukan kuasanya terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan dengan iman, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas. Serukan, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan, lambaikan tangannya yuk. Tangannya di atas. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Katakan haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin. 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 Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Amin. Haleluya. Kuasanya dahsyat, menghancurkan semua musuh. Katakan amin. Haleluya. Mari kita menceritakan kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes. Dan perbuatan-Nya, kita mau ekspresikan bahwa kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan dahsyat. Yuk, ekspresikan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, menghancurkan musuh lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Katakan dengan iman. Menghancurkan musuh. Amin. Kuasamu dahsyat. Kuasa Tuhan dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan senyum yang terbaik. Say hi, shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ketika kita ada bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah terus Engkau. Kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah hidup kami, seluruh hidup kami adalah pujian dan penyembahan.
Kami datang kepadamu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami merasakan ketenangan. Engkau yang menerima kami apa adanya. Engkau yang tahu pribadi kami. Engkau yang mengenal setiap kami yang datang di pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami, Engkau menjaga hati kami supaya terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan pancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami sepenuhnya. Engkau menerima kami, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, amin, sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang kami tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendoakan sekolah minggu. Ada sekolah minggu? Oke. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Tuhan, inilah yang kami tahu. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua. Kita percaya bahwa hanya Tuhan pribadi yang mengenal setiap kita. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Mungkin saudara yang datang dengan penuh persoalan, mungkin kita yang datang dengan penuh masalah, tetapi kita percaya Tuhan yang tahu hatimu, Tuhan yang mengerti apa yang kita alami saat ini. Dan kita mempunyai Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengetahui kita. Inilah yang kami mau Tuhan. Inilah yang kami mau, Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau yang mengenal kami Tuhan, jauh melebihi semua. Kita mau tundukkan hati, terlebih kepala kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita menghormati Dia, karena Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Firman Tuhan tidak pernah salah bahwa Allah bertakhta di atas setiap pujian umat-Nya, sehingga kita mengimani bahwa pada pagi ini Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang tetap Kau berikan pada kami untuk boleh beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, siapakah kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini? Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Berilah kepada kami urapan baru sehingga setiap firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan tertanam, terpelihara, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Supaya ibadah kami pada minggu pagi ini tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang membawa sesuatu yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, yang ingin memutarbalikkan kebenaran firman-Mu, kami sehati mengikat, mengusir, menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, bicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tersampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik, pada kesempatan ini kita akan buka kitab Ezra pasal 8. Karena waktu 40 menit, kitab Ezra pasal yang ke-8 ayat 21
22 dan 23. Saya akan bacakan ayat 21, saudara sambung ayat 22, dan saya baca lagi ayat 23. Esra pasal 8 ayat 21, 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Lanjut. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonan kami. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra pasal 21 sampai 23 bersama-sama. Bagi saudara yang senang akan tema khotbah, maka tema khotbah saya pada minggu pagi ini adalah pelayanan yang menghasilkan buah. Apa? Pelayanan yang menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang seringkali kita jumpai di luar sana yang membenci atau tidak senang dengan kata atau sebutan nama Yesus, padahal sebetulnya mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Jadi kurang lebih benci tapi tidak tahu. Saya kasih contoh. Ya. Saya tidak begitu misalnya mengenal saudara. Pak inilah, saya tidak kenal siapa namanya, atau paling tidak saya kenal namanya tapi saya tidak kenal terlalu mendalam. Tapi saya membenci. Saya tidak suka. Aneh tidak? Aneh ya. Tuh, anak kecil saja tahu ya. Tuh, aneh. Dan itu terjadi, saudara. Ada banyak orang tidak suka akan sebutan, dengar aja, kamu agamanya apa? Kristen. Kayaknya sudah tidak suka saja. Betul atau betul? Nah. Sekarang timbul pertanyaan dalam diri kita. Kenapa demikian? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka di luar sana melihat cara hidup kita, saudara. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Sejarah membuktikan sejak zaman penjajahan Belanda itu banyak sekali sebetulnya kalau kita mau jujur. Kekristenan kita ini telah cacat, saudara. Jadi orang di luar sana punya dalam tanda kutip kepahitan dengan agama Kristen. Ada banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh bangsa penjajah yang notabene mereka itu berlatar belakang beragama Kristen. Ya. Mereka merampas harta kekayaan bangsa kita, mengeruk harta kekayaan bangsa kita, memperlakukan bangsa kita sewenang-wenang, melukai hati bangsa kita, sehingga akhirnya timbul apa yang dinamakan dengan kepahitan.
Makanya kalau kita ke kampung-kampung dengar agama Kristen, seringkali dikatakan, oh itu agamanya Monglondo. Ini satu fakta sejarah, saudara. Makanya judul tema khotbah saya, pelayanan yang bisa menghasilkan buah. Kita harus cerdik seperti ular, cerdik bukan licik loh. Tulus seperti merpati. Saya teringat satu tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Konon katanya, pada masa Mahatma Gandhi itu menjadi seorang remaja, India saat itu sedang dalam masa penjajahan bangsa Inggris. Pemuda ini sangat kagum dengan tokoh yang bernama Yesus. Satu kali di hari Minggu, dia berangkat mau pergi ke sebuah gereja. Sampai di depan pintu gereja, karena yang datang semua itu orang kulit putih, dia dicegat. Dan singkat cerita dia tidak diizinkan untuk masuk. Dan penatua atau siapa yang bertugas di gereja itu mengatakan, kau tidak bisa masuk ke sini. Pemuda ini berkata, kenapa? Saya ingin beribadah. Dengan entengnya petugas itu berkata apa? Tidakkah kau lihat warna kulitmu dan kulit kami ini sangat beda. Kulitmu hitam, kami putih. Dan sejak itu sejarah mencatat Gandhi berkata, saya sangat mengagumi Yesusmu. Tapi sejak saat ini, saya tidak akan menjadi seorang Kristen. Saudara bisa bayangkan, kalau kita bicara populasi, yang paling besar itu Cina. Jumlah penduduknya. Cina itu sekitar 1,3 miliar, kurang lebih. Nomor 2 itu India, 1,2. Nomor 3 itu Amerika, 300 juta lebih lah. Nomor 4 itu Indonesia, 200 juta lebih. Saudara bisa bayangkan, kalau saat itu pemuda itu diterima dengan baik, disambut dengan baik, seperti yang diajarkan oleh Yesus, mungkin saja India saat ini mayoritas beragama apa? Kristen. 1,3 miliar minimal 1 miliar tuh, saudara. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kenapa sih orang tidak suka dengan kekristenan? Kenapa sih orang curiga dengan kekristenan? Saya membuka ini supaya saudara semua kita ini dipanggil untuk melaksanakan amanat agung. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Supaya kita ini punya pelayanan ini yang sungguh-sungguh menghasilkan buah. Kita mesti tahu strateginya.
Mungkin hari ini saudara menatap saya dan berkata dalam hati, Pak Pendeta, yang namanya penjajah itu pasti jahat, Pendeta. Bangsa kita sudah dijajah oleh Belanda selama sekian abad, 350 tahun. Mau bagaimana lagi, Pendeta? Saya cuma mau katakan begini. Kita belajar sejarah. Pada mulanya bangsa Belanda itu datang itu tujuannya untuk apa? Berdagang, Pak. VOC itu organisasi perdagangan Belanda, saudara. Nggak ada kaitannya dengan agama. Cuman sayangnya bangsa Belanda ini cuma mementingkan, mengeruk, mengambil, memeras, menipu bangsa kita. Ini cacat sejarah, saudara. Dan ini sudah terjadi. Jadi kesimpulannya, saudara, cara hidup itu penting sebagai salah satu alat kesaksian. Saudara mau kasih label Kristen, saudara mau kasih label apapun dalam hidupmu, kalau cara hidupmu tidak menyentuh orang lain, kau tidak akan menjadi alat Tuhan yang baik untuk penuaian. Hei hamba Tuhan, dengar baik. Perhatikan cara hidupmu. Jangan sombong. Baru Tuhan angkat sendiri sedikit aja, sudah sombongnya minta amplop. Tahu minta amplop, di atasnya minta ampun itu. Saya kemana-mana pakai mobil tua loh. Kalau pelayanan. Sumpah. Saya lebih pede pakai mobil tua. Tidak semua jemaat itu datang ke sini naik kendaraan. Kita pakai kendaraan yang bagus. Ngomong di atas mimbar seenaknya. Apa kita jadi contoh? Saya kasih contoh. Banyak sekali orang Kristen nggak di sinilah supaya nggak ada yang tersinggung. Aduh, kalau marah sama istrinya, aduh, minta ampun. Kata-katanya, Pak, Bu, goblok lu, tolol lu. Ini saya terima konseling loh. Ada istri yang ngomong seperti itu. Istri digoblok-goblokin, ditolol-tololin. Apa ini jadi kesaksian? Sampai tetanggamu yang sebelah rumah mungkin karena rumahmu ya dibatasi sama dinding batako. Dengar tuh orang Kristen lihat tuh. Kalau ribut modelnya seperti itu. Ngomong sama istrinya goblok dan tolol.
Enggak di sini Pak, jangan tersinggung Pak. Di sini baik-baik semua. Supaya aman. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja. Gereja ini apa? Rumah Tuhan. Saudara datang bertamu, saudara. Berpakaianlah yang baik. Jangan datang seenaknya. Pakai kaos oblong, sendal jepit. Tersinggung deh loh. Coba saudara bayangkan, saudara kalau diundang sama Bapak Presiden Jokowi ke istana, saudara berani pakai sendal jepit, kaos oblong. Kau sama presiden aja hormat, sama Tuhanmu, penguasa yang menentukan kau ada di surga atau di neraka. Dengan enaknya kau datang pakai kaos oblong, pakai sendal jepit. Saya dulu sudah mulai mengubah gaya. Saya pelayanan kalau pakai jas gini panas, sumpah Pak. Saya jadi kalau pelayanan mulai pakai baju batik. Satu kali saya malam doa, Tuhan bilang, kenakan jubahmu. Saya panas ini Pak, keringet nih, sumpah demi Tuhan. Pegang. Itu sebagai tanda kita menghormati siapa? Nggak di sini semuanya baik kok di sini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Kita hidup dengan cara yang baik bukan kita untuk sampai surga, tidak. Itu cara pikiran terbalik. Kita semua sudah diselamatkan, tapi buah keselamatan itu kita tunjukkan dari cara hidup kita yang baik. Jangan dibalik. Buat baik untuk cari selamat. Salah, itu ajaran yang lain. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Kau percaya Yesus dengan segenap hatimu, kau diselamatkan. Hasil daripada kepercayaanmu itu dari buah-buahmu. Paham nggak? Saya teringat seorang ratu yang bernama Seba, Ratu Seba. Satu waktu dia datang ke istana Salomo. Dia kagum dengan tata cara pelayanannya di istana Salomo. Kagum dengan cara penyembahan daripada Salomo kepada Allahnya. Padahal dia bukan umat Tuhan. Sampai Ratu Seba bilang, Tuhan yang disembah Salomo adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Ratu Seba berkata, terpujilah Allah Salomo. Bayangkan, kita orang ini seperti surat Kristus yang terbuka. Dilihat tetangga kita, dilihat saudara kita, dilihat mertua kita, pacar kita, siapa kek semuanya. Melihat cara hidup kita. Ketika mereka melihat
dan hatinya tersentuh, kita sudah jadi pelayan Tuhan yang baik. Ini saya kasih contoh biar tidak ada dusta di antara kita lah. Saya pelayanan sekarang nggak pakai jam tangan. Kalau cincin saya pakai, kenapa cincin saya pakai? Bukan isi jimat Pak, bukan. Jimbrot mah iya. Tapi cincin ini pemberian ibu saya. Ini ibu saya pakai. Yang ini oma saya, ibu saya punya ibu, saya pakai. Saya tidak akan lepaskan ini. Bukan pamer Pak. Perhatikan baik ayat 21. Udah janji 40 menit loh. Tapi belakang gini-gini. Ya bagus lah diperingatkan, betul nggak? Nggak masalah itu. Nah kalau udah waktunya gini aja Pak, nggak apa-apa. Kemudian di sana di tepi sungai Hawala, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak dan segala harta benda kami. Jadi kisahnya begini, Esra ini saat itu menjadi penasehat raja. Dia seringkali diundang oleh raja untuk menyampaikan firman Tuhan, petua-petua lah gitu loh. Esra selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada raja. Esra seringkali menyampaikan firman Tuhan kepada raja. Nah, satu waktu ketika Esra dan rombongan diundang ke istana, kalau saudara baca aja dari Esra pasal 1 sampai Esra pasal 10. Esra ini kitab nabi kecil. Saudara tahu, nabi kecil itu bukan Esranya, itu nabinya kecil. Bukan. Itu penggolongan teologis. Nabi kecil itu nabi yang meninggalkan surat-suratnya itu tidak terlalu banyak. Makanya dikelompokkan menjadi kelompok nabi kecil. Kalau kayak nabi seperti Yeremia, Yeskel itu masuk kelompok nabi besar karena meninggalkan surat-suratnya itu banyak, gitu saja. Bukan berarti nabi kecil dia kecil, bukan itu penggolongan teologis saja. Di ini Esra ini cuman pasal 1 sampai pasal 10. Nah, waktu Esra diundang ke istana raja, kita perhatikan ayat 22. Coba yuk kita baca lihat. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Waktu habis KKR mau pulang nih. Esra malu. Kenapa dia malu? Kita lanjutkan di situ. Sebab, lanjut dong, ayo. Kami telah berkata kepada Allah, demikian, tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ini pernyataan daripada Nabi Esra di hadapan raja dan jemaat. Nah, kalau pulang Esra minta raja kasih pasukan berkuda, pengawal, Esra malu karena dia sudah bilang, tangan Tuhan itu menyertai setiap orang yang mencari Dia loh. Kuasa Tuhan itu menyertai. Pulang, Esra bilang, tolong dong dikawal.
Ini kisahnya begitu. Saudara kurang lebih mengerti ya. Setelah KKR selesai, Ezra bersama orang-orangnya mau pulang. Ezra tahu persis perjalanan mereka dari tempat itu mau pulang ke kampung halamannya itu banyak perompak, banyak mara bahaya, banyak segala macam. Tapi Ezra tahu juga dia sudah ngucapin kalimat ini. 22b. Ya, Ezra sudah mengatakan tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Makanya ayat 22a mengatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata demikian kepada raja. Tuh, ini yang dinamakan dengan etika pelayanan. Saudara anak Tuhan, saudara hamba Tuhan, saudara pelayan Tuhan, kita mesti punya rasa malu. Kita mesti peka. Jangan sampai urat malunya putus. Ngomong diberkati, habis itu nanti sama jemaat pinjam duit, udah pinjam nggak bayar lagi. Nggak di sini Pak, Taiwan sana. Kita lihat Ezra, sekalipun dia dekat dengan raja, dekat tuh dengan raja, ngomong juga udah dapet tuh pengawalan. Tapi Ezra berkata, aku malu minta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata, tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Dengan kata lain, yang pertama dengar baik. Bila pelayananmu mau diberkati Tuhan, bila pelayananmu mau menghasilkan buah, selaraskanlah antara ucapanmu dengan tindakanmu. Jangan di atas mimbar ngomong kasih. Memang kalau ngomong itu jauh lebih mudah lah daripada tindakan lah. Kalau nggak percaya coba tanya ke ibu-ibu. Bu, ayo jujur. Orang yang di sebelahmu itu kan dulu mantan pacar ya, Bu? Betul nggak? Ibu dulu sampai mau sama dia karena apa, Bu? Paling enggak omongannya lah. Betul nggak? Betul atau betul? Gunung akan kudaki, laut ku seberangi, udah kawin ternyata nggak bisa berenang. Astaga. Waduh, ngecap aja. Yang kedua, bila pelayananmu mau diberkati Tuhan, mau menghasilkan buah, syarat kedua itu ayat 23. Coba kita lihat ayat 23. Kali ini pas lah waktunya lah. Saudara garis bawahi,
Dikatakan di situ ayat 23, jadi apa? Berpuasalah kami. Puasa di sini bukan cuman menahan lapar dan haus, nggak ada guna. Kalau engkau berpuasa, di dalamnya ada pertobatan, di dalamnya ada penyesalan, di dalamnya ada rasa mau berdamai dengan Tuhan. Baru puasa kita itu ada kuasa. Amin. Jadi bukan nggak makan, nggak minum, nanti buka jam segini. Saya kalau cerita waktu habis sih. Benar. Makanya saya doalah supaya gereja ini benar punya tempat lah. Biar bisa khotbah itu 2 jam, 3 jam. Saya cerita singkat aja lah, saya bodoh banget lah. Lebaran beberapa tahun lalu itu corona ada varian Delta tuh. Satu keluarga kami semua kena tuh. Yang kesian ibu saya. Usia 80 tahun. Dia kena corona. Puji Tuhan saya diperiksa PCR apa segala macam, saya negatif. Saya melihat ibu saya, aduh menderitanya minta ampun, sampai saya cari oksigen dapat di Pantai Indah Kapuk, Pak. Namanya yang punya itu Ibu Noni. Dia bilang bawa aja Pak, berapa tabung. Saya cuma bawa mobil Fortuner, jadi nggak bisa muat. Itu tabungnya tinggi sekali segini. Ngangkatnya aja sampai Satpam Pantai Indah Kapuk 2 orang, tambah saya 3 orang, setengah mati. Saya cuma bisa ke bawah 1 tabung. Saya pikir besoknya saya mau bawa lagi. Udah hari kelima di PCR lagi sudah negatif. Tapi efeknya itu masih ada. Ibu saya di ronsen paru-parunya putih semua. Dikirim ke Singapura, dokter yang biasa tanganin ibu saya, dokter Ngoi Sung Sang bilang apa? Mama susah sekali, pakai bahasa Melayu. Susah sekali katanya. Saya waktu itu lihat mama saya jalan, saturasi oksigennya kan dijepit di tangan ini. Turun lagi, ngedrop lagi, ngedrop lagi. Saya yang merawat mama saya. Sampai satu titik saya sudah putus asa, saya pikir biarlah kalau mau mati, matilah. Saya tidur sama mama saya tidak pakai masker. Saya pikir udah nekat lah, biarlah. Puji Tuhan mama saya sembuh. Giliran sembuh, yang lain bilang apa? Kamu PCR loh. Jangan-jangan kamu yang kena COVID katanya. Saya di PCR negatif. Udah jelas negatif, tunggu 3 hari lagi. Biasanya baru muncul. 3 hari saya di PCR lagi, negatif lagi. Selama COVID, puji Tuhan saya nggak pernah lo COVID loh. Karena kenapa? Karena saya tuh minta perlindungan Tuhan dan saya juga pakai hikmat. Kemana-mana pakai masker. Kalau pelayanan semprot, ini alkohol semprot tuh.
Sampai mana tadi itu ya? Nah, dengan kata lain, dengar baik ya hamba-hamba Tuhan. Kita semua nih hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita semua ini ya harus menunjukkan cara hidup kita yang baik supaya kita bisa menghasilkan buah. Karena orang mengenal pohon itu dari buahnya. Nggak penting labelnya. Lu mau Kristen kek, Kriston kek, apa kek. Kita harus jadi mesin penuai. Lewat perbuatan kita, cara hidup kita, kesaksian kita. Saudara mau lihat pelayanan diberkati? Saudara mau menghasilkan buah? Jangan gengsi, jangan malu. Kita semua harus sungguh-sungguh berpuasa dan di dalamnya ada pertobatan. Bukan cuma tidak makan, tidak minum. Ada perdamaian dengan Tuhan. Kita puasa itu kita koreksi diri kita, bukan koreksi orang lain. Menyesali, aduh Tuhan saya sudah begini, maafkan saya Tuhan. Ada penyesalan. Lebih dulu itu kita koyakkan pakaian kita, bukan pakaian orang lain yang kita koyak, apalagi hati orang lain. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu, aduh, kita sudah lebih besar daripada Tuhan loh. Kita sudah meninggikan diri lebih daripada Tuhan. Kasih kesaksian saya. Semua saya. Saya sering kali dengar kesaksian. Saya begini. Saya pikir sayanya 100 kali, Tuhannya cuma 2 kali dia sebut. Nggak di sinilah udah. Tempat lain. Tempat Pak Budi sih bagus-bagus lah. Biar diundang lagi Pak. Mari kita semua merendahkan diri masing-masing. Kita puasa dengan pertobatan, puasa dengan penyesalan, puasa dengan rasa mau berdamai dengan Tuhan. Puasa kita itu dahsyat. Kalau isinya seperti itu, bukan cuma menahan lapar dan haus. Yang ketiga, terakhir. Bila pelayananmu mau diberkati Tuhan, ayat 23. Dan memohon hal itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Pelayanan kita itu kita andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan, setiap air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Ini penting. Ya, di sini kunci pelayanan yang berhasil. Jadi kesimpulannya yang pertama apa? Selaraskan antara perkataan dan tindakan. Jangan cuma jago ngomong. Yang kedua, kita berpuasa, tapi puasanya itu kontennya di dalamnya ada pertobatan, penyesalan, koreksi diri, mau berdamai dengan Tuhan, baru puasa kita itu mantap. Bukan sekedar diumumkan, kita puasa selama 1 bulan full, dari jam segini nanti kita buka bersama jam segini.
Konten dalamnya apa? Tuh yang di luar sana juga begitu kok. Nggak makan, nggak minum. Dan yang terakhir, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Baru pelayanan kita menghasilkan buah. Dah, nggak lewat ya Pak? Settingannya pas. Musik Pak. Tiada yang seperti Engkau. Tahu lagu itu Pak? Tahu ya? Yang saya karang itu Pak, yang saya akan sebenarnya tahu ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini. Yang seperti turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, kami tahu kasih-Mu memampukan kami untuk mengerjakan seluruh perintah-perintah-Mu. Kadang kami secara daging tidak sanggup melakukannya,
Kami seringkali mengecewakan akan Tuhan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, kami belajar dari apa yang tertulis dalam Alkitab dan perjalanan sejarah kekristenan yang cukup panjang. Sampai hari ini, apa yang kau rindukan belum terjadi dengan sesungguhnya. Bapak, biarlah lewat firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan dan disadarkan, hidup kami ini sedang dinanti-nantikan oleh banyak orang, menjadi alat kesaksian, menunjukkan bahwa kasih anugerah-Mu itu sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami semua jemaat-Mu yang setia di tempat ini, mereka boleh berkaca atas firman-Mu, bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang, bukan apa kata keadaan, tapi kami mau berkata apa kata firman yang menjadi bagian yang harus kami lakukan. Kami tahu hanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan kami. Bapa, biarlah kami setiap pagi ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari-hari yang kami lalui, kami akan Kau berikan kesanggupan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Kami tahu secara daging memang kami tidak mampu, tidak bisa, tapi roh kami akan memampukan mengerjakan apa yang menjadi bagian yang harus kami kerjakan. Kami tahu sekali lagi di luar sana mungkin tetangga kami menunggu akan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Bapak, kami tahu kasih itu besar, kasih itu dahsyat, kasih itu bisa mengubahkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami rindu Bapa kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, baik di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat yang ada, bahkan dalam pendidikan Bapa, kami akan mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Bila kami akan melihat bahwa setiap kami Kau pakai jadi Allah Tuhan, meskipun kami orang sederhana, orang yang biasa, mungkin kami tidak punya jabatan apa-apa di gereja, tapi kami akan menyatakan bahwa kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Kami akan melihat Bapa hari-hari ini, jemaat-Mu tempat ini akan membawa 1, 2 jiwa, 3 jiwa, 4 jiwa, 6 jiwa, 10 jiwa datang kepada Tuhan. Kami rindu hari-hari ini Bapa, seperti dalam kisah para rasul, mereka bersekutu bersama-sama, memecahkan roti dan menambahkan tiap-tiap hari jumlah bilangan orang yang diselamatkan. Kami rindu Bapa, gereja dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, biarlah kami juga menangkap apa menjadi isi hati-Mu di pagi ini Bapa. Gereja-Mu pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang sedang kami hadapi, kami akan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, berkati gereja-Mu ini Bapa, dengan kasih ilahi, dengan kasih yang penuh atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, atas gembala, atas semua pekerja, bahkan setiap jemaat-Mu ya Bapa, sehingga kami bersama-sama menyatukan hati kami, menunjukkan bahwa kasih Allah itu ada di dalam dan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mencerminkan, menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam perkataan kami, dalam tindakan kami ya Tuhan. Kami minta ampun kepada-Mu Bapa, bila kami terus mau merendahkan hati kami, koreksi kami Bapa, bila kami sebelum kami ke tempat peraduan setiap hari kami boleh berkata, Tuhan, apa yang masih kurang dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menyempurnakan. Dan besok pagi kami bangun dengan sesuatu yang baru, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu Bapa, hanya anugerah Bapa yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kembali berkati hamba firman-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini Bapa. Terus berkati pakai hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang ada Bapa. Terima kasih. Sekarang kami rindu untuk membawa persembahan kami yang terbaik. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Martin Tampi yang sudah melayani kami semua pagi hari ini. Jangan khawatir Pak, kami terus undang Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, doakan supaya tadi Pak Martin sampaikan ada tempat yang kita bisa secara leluasa ya untuk kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Baik, selamat datang Pak Wibowo dan Ibu. Puji Tuhan sudah aktif kembali
Bu Vivin, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, kita akan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saudara, kita akan menyaksikan pengumuman melalui Warta Gereja lewat multimedia. Silakan. Ya, baik saudara, bersyukur kita untuk anak sekolah minggu, memang kita masih online, onsite, jadi minggu pertama online, onsite, minggu ketiga onsite, minggu kedua dan keempat online. Doakan supaya ada tempat yang permanen dan guru-guru yang akan memadai untuk mereka bisa secara onsite ya tempat ini, sebab kita tahu ketika minggu pertama kemarin kita berdoa, sudah banyak anak-anak yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ini generasi yang harus kita perhatikan juga, dan saya mengimbau pada para orang tua yang bawa anak-anak, biarlah mereka ada di Tunas dan mereka juga ada di sekolah minggu ya, dan mereka akan mendapat pembekalan sama seperti apa yang kita dapatkan dari tempat ini. Baik, masih ada rangkaian acara ibadah berkaitan dengan Paskah ya. Kita sudah melewati Jumat Agung, sudah melewati kebangkitan Kristus, dan besok hari Kamis kita bersama seperti ini untuk merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ada berkat yang kita akan terima dari firman Tuhan untuk hari Kamis mendatang. Apa yang dimaksud dengan kenaikan, kenapa dia naik ke surga, untuk apa ya? Nanti kita akan jelaskan dalam pemberitaan firman pada hari Kamis tanggal 18 di jam 7.30 tempat ini. Dan 10 hari kemudian kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta ya. Jadi 10 hari setelah kenaikan itu ada hari Pentakosta. Bapak-Ibu Saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, sudah bisa berdoa di rumah, minta kepada Tuhan ya, supaya hari-hari itu kita dipenuhkan dengan kuasa. Kalau di gereja Pentakosta yang yang tradisional, mereka ketika kenaikan Kristus ke surga, mereka 10 hari. Mereka datang ke gereja, ada ibadah setiap malam, ya, mereka duduk di bangku dan pendeta melihat orang ini penuh Roh Kudus atau tidak. Tapi saya tidak melakukan seperti itu. Saudara, biar saudara dengan Tuhan sendiri, karena Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Kita bisa minta, kita bisa berhubungan dengan Dia setiap waktu, setiap saat. Kata saudara, tidak apa-apa nanti misalkan setelah kenaikan atau sekarang sudah bisa minta kepada Tuhan supaya dipenuhkan Roh Kudus. Apa tandanya? Pertama adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pertama dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Kemudian muncul lagi ada hikmat 1 Korintus 12 ayat 14, itu bagaimana supaya kita semua adalah menggenapkan. Saya percaya ketika Roh Kudus menguasai, mendominasi kehidupan kita, kita akan menjadi serupa sama seperti Kristus. Amin. Dan saudara terus bertumbuh di gereja ini dan ikuti Family Altar hari Selasa, doa malam hari Kamis sementara masih lewat Zoom ya, dan 11-12 hari Sabtu jam 11 siang. Baik, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang, hari Kamis dan hari Minggu yang akan datang. Berkati semua dan mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Satu pujian bagi Tuhan.
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ibadah ini telah Kau sempurnakan. Kami tahu anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Bapa, kami mohon kasih anugerah-Mu terus menolong setiap kami, memampukan kami melakukan setiap janji firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada arti apa-apa bila Engkau tidak beserta dengan kami. Bapa, terus sertai kami semua, sertai umat-Mu dimanapun kami berada. Anugerah Bapa ada atas kehidupan kami. Terus berdoa bagi bangsa negara kami Bapa, kami mintakan kepada-Mu anugerah setiap hari Bapa untuk menghadapi tantangan yang sedang terjadi di bangsa, terutama menghadapi pemilihan umum di 2024. Tuhan, kami tahu suasana kondisi yang terjadi tidaklah semakin baik, tapi kami yakin percaya Tuhanlah yang akan memberikan kami kemampuan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Bapak, kami juga berdoa bagi anggota TNI dan Polri yang terus berjaga-jaga atas bangsa ini. Tuhan lindungi dimanapun mereka berada dalam setiap tugas-tugas yang ada. Kami tahu Tuhan, hanya kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan seluruh aparat bekerja dengan baik. Atau Bapak, berkati untuk TNI dan Polri yang sedang berjaga-jaga atas bangsa dan negara kami. Bapak, terima kasih Kota Jakarta dan sekitarnya kami juga serahkan dalam anugerah Bapa, sehingga kota ini pun tetap diberkati dan menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Bapa, kami tahu anugerah-Mu atas kehidupan kami. Saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan sekarang terimalah dengan iman berkat anugerah yang berlimpah-limpah datang daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memberi pada kita kekuatan, kuasa yang melimpah-limpah, memberkati, menolong kita mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita pulang, terima berkat Tuhan bersama kita berkata, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah hari Kamis. Tuhan berkati, selamat pagi.